Materi berikutnya atau materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Kurniawan ya. Ya. Sebelum dia menyampaikan materinya, maka saya ingin menyampaikan riwayat hidup beliau. Bapak Reza Kurniawan BSc lulus dari Petroleum Engineering UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2015 dengan pengalaman proyek yang cukup banyak. Saat ini beliau menjabat sebagai verifikator TKDN pada kegiatan usaha hulu pada Bapak Reza. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Dianta. Yang saya hormati sebelumnya Bapak Windy selaku Ketua A2 RTU. Salam kenal Pak. Kemudian yang saya hormati Salam kenal. Terima kasih. Yang saya hormati juga Bapak Kafiuddin sebagai konsultan HPAC. Dan saya hormati juga Bapak Bugi Pujotomo sebagai konsultan revirigasi. Dan yang saya hormati juga Bapak Kevin Tenggara dari PT Daikin Indonesia. Dan yang saya hormati juga Bapak Yudi Cahyono dari PT Itu Air Konco. Dan seluruh rekan-rekan dari Asosiasi A2 RTU. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan untuk sosialisasi konsep penghitungan tingkat komponen dalam negeri, terutama khusus untuk produk elektronika dan telematika. Mungkin bisa di slide selanjutnya, Pak, di next. Nah, ini untuk tujuan sosialisasi pada hari ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan pemahaman mengenai filosofi dan tujuan ketentuan TKDN. Yang kedua, mengetahui prinsip dasar mengenai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi komponen biaya dalam perhitungan TKDN. Dan yang terakhir, memahami tata cara perhitungan TKDN barang, khususnya di produk elektronika dan telematika. Next. Ini adalah profil dari perusahaan kami yang saat ini sudah di holding menjadi ID Survey, Pak. Jadi ID Survey itu beranggotakan ada 3, PT Biro Klasifikasi Indonesia, kemudian PT Sukovindo, dan juga PT Surveyor Indonesia. Next. Ini visi dan misi dari ID Survey. Next. Dan ini ada titik layanan kami di seluruh Indonesia. Untuk ID Survey, cabang di seluruh Indonesia kami tersedia, Pak. Next. Dan selanjutnya. Next, Pak. Ini faktor sektor bisnis kami di ID Survey. Next. Ini kami ada layanan ID Survey juga. Next. Nah, ini untuk outline pada hari ini, Pak. Itu ada beberapa outline. Yang pertama ada background, latar belakang penerapan TKDN, kemudian regulasi yang dasar hukum yang mengatur kebijakan TKDN, kemudian ada prosedur atau tata cara perhitungan TKDN, kemudian ada alur proses penerbitan sertifikat TKDN, tata cara perhitungan PMP, kemudian konsep dasar penghitungan AEA, database, dan juga layanan dan komitmen PT Sukovindo dalam kegiatan verifikasi TKDN. Next. Ini untuk background-nya, Pak. TKDN itu mempunyai latar belakang untuk sebagai apa sih? Yang pertama adalah menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri, kemudian mendorong daya saing industri, pemanfaatan potensi sumber daya, selanjutnya meningkatkan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah optimalisasi belanja barang atau jasa dalam negeri. Selanjutnya, next. Kemudian dasar hukum yang mengatur kebijakan TKDN. Next. Ini sudah sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bapak Tunggul. Jadi saya hanya melanjutkan saja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang tadi sudah dibahas oleh Bapak Tunggul. Itu ada di pasal 57 dan 61.
Kemudian ada di Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Next. Kemudian ada Permen Perin nomor 3 tahun 2012 tentang pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang terakhir ada Permen Perin nomor 57 tahun 2006 tentang penunjukan surveyor independen sebagai pelaksana verifikasi TKDN. Next. Kemudian kita langsung masuk ke prosedur atau tata cara perhitungan TKDN. Selanjutnya, Pak. Nah, ini yang pertama sekali sebelum kita menghitung TKDN itu ada syarat perusahaannya itu harus yang pertama seperti Pak Tunggul jelaskan sebelumnya. Yang pertama harus berinvestasi di Indonesia, berlokasi di Indonesia, dan juga berproduksi di Indonesia. Ini syarat untuk bisa mengajukan sertifikasi TKDN dari segi perusahaan. Kemudian syarat produk yang bisa kita hitung TKDN-nya, yang pertama barang atau produk tersebut mengalami perubahan sifat, wujud, dan fungsi, serta diproses di Indonesia sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi harus ada perubahan Pak dari sifat, wujud, dan fungsi. Jadi jika hanya packing saja atau hanya cap logo saja di Indonesia, perubahannya itu tidak bisa kita hitung nilai TKDN-nya. Karena tidak merubah sifat, wujud, maupun fungsinya Pak. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah peraturan-peraturan yang mendasari dari perhitungan TKDN barang. Itu ada 6, ada 7, yang terbaru ada alat kesehatan. Yang pertama ada Permen Peri nomor 16 tahun 2011 terkait produk atau barang umum. Kemudian ada Permen nomor 4 tahun 2017 terkait modul surya. Kemudian ada Permen Perin nomor 29 tahun 2017 terkait tata cara perhitungan handphone, komputer genggam, dan tablet. Kemudian ada Permen Perin nomor 16 tahun 2020 terkait produk-produk farmasi. Kemudian ada Permen Perin nomor 22 tahun 2020 terkait elektronika dan telematika. Ini akan menjadi fokus kita pada hari ini, Pak, karena A2RTU merupakan produsen-produsen dari produk elektronika dan telematika. Kemudian yang keenam ada Permen Perin nomor 27 tahun 2020 terkait kendaraan bermotor berbasis listrik. Dan yang terbaru ada Permen Peri nomor 31 tahun 2022 terkait alat kesehatan dan alat kesehatan in vitro. Next. Nah, yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah tata cara penghitungan TKDN produk elektronika dan telematika. Next. Nah, ini latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya adalah pertama, permen ini muncul adalah pertama untuk mengakomodir televisi, Pak. Jadi di peraturan Menteri Kominfo itu DVB-T2 atau TV digital itu disyaratkan wajib TKDN minimum adalah 20%, sehingga dibuatlah peraturan Menteri nomor 22 tahun 2020 terkait ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN untuk produk elektronika dan telematika. Next. Next lagi. Jadi ini merupakan definisi yang tertera di permen terkait produk elektronika maupun dan produk telematika. Produk elektronika sendiri adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan PCB yang memiliki atau tanpa catu daya, mempunyai casing, serta menghasilkan output sesuai dengan fungsinya masing-masing. Next. Nah, untuk produk telematika sendiri adalah perangkat kelas atau hardware yang terintegrasi dengan peranti lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi. Next. Kemudian ada produk digital. Next. Dan juga produk non-digital. Selanjutnya. Dan ini ada contoh produknya, Pak. Jadi yang menaungi dari
permen 22 untuk produk elektronika telematika. Pertama ada TV digital, power station, KWH meter, lampu PJU, MiFi, set-top box, maupun air conditioner ataupun kulkas. Next. Kemudian skema perhitungan pada permen Perin 22 tahun 2020 itu dibagi dua, Pak. Yang pertama ada produk digital dan juga produk non-digital. Nah, bedanya produk digital dan non-digital adalah produk digital adalah produk yang fungsi utamanya harus didukung oleh software untuk menjalankan fungsi utama tersebut. Kalau untuk produk non-digital itu tidak perlu software untuk mendukung atau menjalankan fungsi utamanya. Contoh paling bisa kita ambil adalah untuk AC atau air conditioner split biasa dan yang hemat listrik. Ketika hemat listrik itu membutuhkan software untuk mengatur daya atau watt yang bekerja pada AC tersebut, itu merupakan produk digital. Tapi AC split biasa itu merupakan produk non digital. Nah, ini perhitungannya pun berbeda. Untuk produk digital itu aspek manufaktur itu dibobotkan atau persentase bobotnya itu yaitu 70% dari keseluruhan nilai TKDN. Sedangkan untuk development atau pengembangan software dan lain-lain itu sebesar 30% dari keseluruhan nilai TKDN. Sedangkan untuk produk non digital, aspek manufakturnya itu 80% dari keseluruhan nilai TKDN. Serta aspek pengembangannya 20% dari keseluruhan nilai TKDN. Next. Nah, ini konsep penilaian manufaktur. Kita masuk ke manufaktur terlebih dahulu, Pak. Yang kita hitung dari proses TKDN manufaktur adalah ada 3, Pak. Yang pertama bahan baku, tenaga kerja, dan factory overhead. Di mana bahan baku ini yang kita nilai adalah, yang kita telusuri adalah asal barangnya, Pak, atau COO, country of origin. Untuk tenaga kerja yang kita harus telusuri adalah warga negaranya. Dan yang terakhir untuk factory overhead itu adalah terkait kepemilikan perusahaan tersebut. Next. Nah, apa yang dihitung dari TKDN manufaktur? Nah, yang kita hitung hanya biaya produksi untuk memproduksi barang yang kita sertifikasi. Jadi dari pembelian bahan baku, kemudian proses manufacturing hingga produk jadi. Tidak termasuk delivery produk jadi tersebut. Jadi hanya pembelian material, bahan baku sampai dengan workshop atau sampai dengan pabrik. Hingga produk tersebut jadi di packing untuk siap delivery. Hanya sampai situ saja yang kita hitung atau yang termasuk dalam biaya produksi. Next. Nah, ini untuk objek penilaiannya itu adalah hanya HPP atau biaya manufaktur. Jadi di sini ada harga jual, di mana harga jual tersebut termasuk dari keuntungan maupun pajak maupun harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan sendiri itu ada biaya komersial seperti beban pemasaran maupun administrasi. Nah, yang kita hitung hanya biaya manufaktur saja untuk pembelian material, tenaga kerja yang merakit, kemudian factory overhead. Jadi hanya yang di biru saja yang kita hitung. Next. Nah, ini contoh dari ini adalah set-top box. Yang layer pertama adalah set-top box adalah membuat set-top box tersebut. Untuk layer kedua atau vendor-vendornya adalah kita telusuri hingga ke casing, pembelian PCB, pembelian gift box, pembelian mungkin aksesoris lainnya seperti adaptor dan lain-lain.